Bismillahirrahmanirrahim. Hasan bin Abil Hasan Al-Basri bercerita, pada waktu itu, saya sedang berada di pemakaman Basrah sehabis menguburkan salah seorang zahid, yaitu orang yang zuhud. Setelah itu, saya pergi ke gurun dan melihat sebuah gua. Dalam hati saya berkata, bahwa gua itu mungkin dijadikan tempat persembunyian oleh orang jahat. Lantas, saya pun coba melihat ke dalam gua tersebut, dan di dalamnya ternyata saya melihat seseorang berwajah tampan, mengenakan baju dari bahan bulu, sedang berdiri salat. Lalu saya pun mengucapkan salam kepadanya. Setelah selesai salat, lantas dia berbalik ke arahku dan membalas ucapan salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas, aku pun bertanya kepadanya, wahai Tuan, Tuan berasal dari daerah mana? Orang itu menjawab, saya dari Syam. Untuk tujuan apa engkau datang ke sini? Orang itu menjawab, saya mendengar cerita di Basrah tentang para abid dan zahidnya. Untuk itu, saya datang ke Basrah ini untuk belajar dari ilmu dan kezuhudan mereka. Aku pun bertanya lagi, dari mana engkau mendapatkan makan dan minum? Orang itu menjawab, dari dedaunan pohon dan air genangan. Tuan, saya akan bawakan 2 potong roti untukmu supaya bisa engkau gunakan untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, kataku kepadanya. Lantas orang itu menjawab, tidak usah. Saya sudah lama tidak pernah mencicipi makanan sejak beberapa tahun. Lantas aku pun berkata, saya ingin engkau berkenan mencicipi makanan kami. Orang itu menjawab, jika memang engkau menginginkan hal itu, maka silahkan bawakan untukku 2 potong roti dari gandum dan garam yang ditumbuk kasar. Lantas, saya pun bergegas pulang ke rumah, lalu membuat 2 potong roti dan membubuhinya dengan garam kasar. Setelah makanan siap, lantas saya kembali ke gua tersebut. Ketika sampai di gua, saya kaget melihat seekor binatang buas sedang duduk di pintu gua. Dalam hati saya berkata, Binalillah, semoga saja binatang buas itu tidak memangsa pemuda tersebut. Lantas, saya coba melihat ke dalam gua dari salah satu sudut. Ternyata, pemuda tersebut masih beraktivitas seperti semula ketika saya tinggal pulang ke rumah. Aku pun berkata kepadanya dengan suara keras, wahai pemuda, apakah engkau sudah tidak waras? Ataukah mahabbahmu kepada Allah telah benar-benar menguasai dirimu, sehingga engkau sudah tidak menyadari lagi apa yang ada di sekelilingmu? Mendengar perkataanku, dia pun segera menyelesaikan solatnya dan berkata, memang apa yang engkau lihat? Aku menjawab, seekor binatang buas duduk di pintu gua. Orang itu menjawab, seandainya engkau takut kepada Dia yang menciptakan binatang buas, niscaya itu lebih baik bagimu. Kemudian, dia menghadap ke arah binatang buas tersebut sambil berkata, wahai binatang buas, engkau tidak lain hanyalah salah satu anjing ciptaan Allah. Jika memang Allah telah mengizinkan engkau untuk memangsa sesuatu, maka saya tidak kuasa untuk menghalangimu dari rezekimu. Akan tetapi, jika Allah tidak menginginkan, maka apa urusanku denganmu? Engkau telah menghalang-halangi para tamu yang ingin mengunjungiku. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, lantas binatang buas tersebut mengaum dan menggoyang-goyangkan ekornya. Kemudian, dia pun berlari sangat kencang. Kemudian, saya menghampiri pemuda itu dan berkata kepadanya, Tuan, saya sudah membawakan sesuatu yang engkau minta. Lantas, dia mengambil 2 potong roti yang saya bawakan. Dia mengamati 2 potong roti itu dengan waktu lama sekali. Kemudian, ia pun menangis terseduh-seduh, lalu meletakkannya. Lantas dia menengadah ke atas seraya berucap,
Wahai Tuhanku, saya memohon kepadamu demi simpul-simpul kemuliaan dan keagunganmu di arasy-Mu. Jika memang di sisimu ada sesuatu kebaikan untukku, maka cabutlah nyawa saya sekarang. Belum sempat melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia. Lantas, saya bergegas pulang dan mengumpulkan kawan-kawan dari kalangan para zahid dan orang-orang soleh untuk merawat dan memakamkan jenazahnya. Akan tetapi, ketika kembali ke gua tersebut, kami tidak melihat siapa-siapa di sana. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada suara tanpa rupa berkata, "Wahai Abu Sa'id, bawa pulang kembali kawan-kawanmu itu karena jenazah si pemuda itu sudah dibawa." Selanjutnya, menjelang wafatnya Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abi Mulaikah bercerita bahawa Zakwan, penjaga pintu bilik Aisyah, bercerita, Abdullah bin Abbas datang minta izin untuk menemui Aisyah. Lalu saya masuk menemui Aisyah untuk menyampaikan hal tersebut. Waktu itu, Aisyah sedang ditunggu oleh keponakannya, yaitu Abdullah bin Abdurrahman. Kemudian aku berkata kepada Aisyah, Abdullah bin Abbas datang dan minta izin untuk masuk bertemu denganmu. Lalu, Abdullah bin Abdurrahman memeluk Aisyah dan mengiba kepadanya supaya dia mengizinkan Ibnu Abbas masuk menemuinya. Lantas, Aisyah menjawab dalam kondisi yang sudah payah, "Jangan ganggu saya dengan Ibnu Abbas." Abdullah berkata, "Wahai bibi, Abdullah bin Abbas adalah termasuk anggota keluargamu yang soleh. Dia ingin datang untuk mengucapkan salam dan ucapan selamat tinggal kepadamu." Lantas Aisyah berkata, "Jika begitu, persilahkan saja dia masuk, jika itu maumu." Lantas, saya pun mempersilahkan Ibnu Abbas masuk. Setelah itu, Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah, "Bergembiralah." Aisyah bertanya, "Bergembira karena apa?" Ibnu Abbas menjawab, "Kamu akan segera berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang tercinta sesaat setelah ruh keluar dari jasadmu. Engkau adalah istri yang paling beliau cintai dan beliau tidak mencintai kecuali sesuatu yang baik. Pada malam hari di Abwa, kalungmu terjatuh hingga Nabi dan orang-orang tertahan lama di sana tanpa air. Lalu Allah menurunkan ayat tentang tayamum, maka bertayamumlah engkau dengan tanah yang baik atau suci, dan turunnya keringanan bertayamum itu adalah karena dirimu. Allah juga menurunkan ayat dari atas langit 7 untuk menyatakan bahawa engkau tidak bersalah dan tidak melakukan seperti apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Ayat itu turun dan dibawa langsung oleh malaikat Jibril, sehingga tidak ada satupun masjid di mana nama Allah disebut di dalamnya, melainkan ayat tersebut dibaca di dalamnya di waktu-waktu malam dan siang." Lantas Aisyah berkata, "Sudah, jangan ganggu saya, wahai Ibnu Abbas. Demi dia yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh saya ingin andai saja saya adalah sesuatu yang tidak berarti lagi untuk dilupakan. Wallahu a'lam bis-shawab."